Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan, kitabullah wa sunnatur rasulih. Al-hadis. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji kepada Sang Maha Suci, puja kepada Sang Maha Kuasa, dan syukur kepada Sang Maha Ghafur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas segala limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, dan kita tak henti-henti menikmati apa yang Allah berikan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, sehingga tak lupa dari kenikmatan itu Allah memberikan sebuah tugas untuk kita mulia, yaitu menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai syafaatnya kepada kita selaku umatnya yang sangat mencintai dan merindukannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya kita adalah manusia. Manusia dalam bahasa Arab itu dikatakan al-insan. Di dalam ilmu mantik, manusia itu disebut dengan hayawanun natik, hewan yang berbicara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu luar biasa, dengan kesempurnaan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna? Karena manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua unsur, yaitu aklun dan nafsu. Berbeda dengan makhluk yang lainnya. Seperti contoh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari nur, dari cahaya, dan Allah memberikan kepada malaikat itu akal, tidak diberikan nafsu. Makanya ketika malaikat Allah tugaskan sesuatu tugas, maka taat. Mungkin ayat malaikat ingkar. Gak ada malaikat yang memunggungi atas perintah Allah, itu tidak akan ada. Karena malaikat Allah bekali hanya akal. Ketika malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh untuk sujud, maka malaikat akan sujud. Sampai kapan? Sampai nanti datangnya hari kiamat. Nah, kemudian yang kedua, makhluk yang kedua adalah hewan. Hewan adalah salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bekali hanya nafsu, tidak berikan akal. Maka hewan tidak bisa diajar gitu, tidak bisa menjadi makhluk yang berilmu gitu, karena dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya nafsu. Hewan makan, hewan minum, hewan beranak gitu, karena Allah bekali hanya nafsu. Nah, sedangkan manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan menjadi makhluk yang sempurna, yaitu Allah bekali akal dan nafsu. Sederhana, ketika domba, saya kasih contoh, ketika domba masuk ke sebuah kebun yang di dalamnya ada pohon pisang, ada pohon singkong, ayah hui, ayah bolet, dan lain sebagainya. Ketika domba masuk ke kebun, yang dia lihat apa? Singkong. Yang dia lihat daun singkong, para benar. Ketika manusia masuk ke kebun yang di dalamnya ada singkong hui, kemudian di dalamnya ada kolam dan lain sebagainya, yang dia lihat, oh, dina singkong nawai, manusia sudah bisa melihat, oh, keripik singkong, oh iya jualan, oh iya bisnis, oh iya. Nah, karena manusia dibekali tadi akal. Nah, maka ketika akal manusia dikuasai oleh nafsu, nah, maka ini yang luar biasa. Ketika manusia akalnya dikuasai oleh nafsu, maka ini menjadi makhluk yang lebih jahat daripada hewan. Dan sebaliknya, ketika nafsunya dijaga oleh akalnya,
maka insya Allah ketika Allah memerintahkan sesuatu kita akan melaksanakannya. Madakna ya ungkapan cek bahasa Sunda sagalak-galakna mau ngahakan budakna gitu, sagalak-galakna mau gitu. Tapi ketika manusia sudah terkontaminasi akalnya oleh nafsunya dan nafsunya tidak bisa diarahkan, maka menjadi manusia paling kejam. Saya kasih contoh, manusia paling kejam itu ada di Israel, namanya Netanyahu. Itu manusia paling kejam, yang tidak punya nurani, yang tidak punya hati belas kasih. Dia bantai manusia, dia bantai anak kecil, dia bantai lansia. Dia tidak punya hati nurani. Eta segala-galakna mau mengahakan budaknya. Tapi ketika manusia sudah terkontaminasi oleh nafsu itu, subhanallah min dzalik. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka manusia ini Allah Subhanahu wa taala bekali akal dan nafsu, tetapi manusia mempunyai kelemahan karena manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia itu bukan makhluk yang kuat. Manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa berkeluh kesah kepada Allah. Setiap hari berkeluh kesah, apapun yang terjadi dalam hidupnya mengeluh. Itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat keluh, memiliki sifat mengeluh. Seketik-ketik ngeluh, nyeri untung ngeluh dan lain sebagainya. Nah, maka dalam hal ini, apa yang manusia lakukan ketika berada di posisi mengeluh? Ainu disebut mengeluh mah akibat. Sebabnya apa? Sebab-sebab daripada kita mengeluh karena tadi kehidupan yang kita jalani itu luar biasa, tidak berbanding dengan harapan kita, tidak berbanding dengan keinginan kita. Ya tadi, kita mah hidup di dunia mah luar biasa, banyak cobaan, banyak ujian. Maka ketika cobaan itu datang kepada kita, kita akan menemukan dua tipe orang. Yang pertama, ketika manusia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah menjadi dekat kepada Allah? Atau yang kedua, tipe yang kedua, atau justru menjauh, putus asa dari rahmat Allah, putus asa daripada rahimnya Allah. Nah, maka dalam hal ini di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asraku ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Atau Allah, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhlah Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini Allah menjelaskan bahwasanya ketika kita berada di posisi melampaui batas, ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kepada Allah. Tempat kembali, tempat pulangnya itu kepada Allah. Bukan ketika kita susah, ketika kita banyak problem, ketika kita banyak masalah, kembali kepada manusia, maka akan menambahkan masalah. Makanya ada ungkapan, ketika satu masalah tidak membuatmu dekat kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan dua masalah. Jadi ketika kita tidak dekat kepada Allah dalam kondisi punya masalah, itu luar biasa gitu ya. Maka ketika hamba sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti hamba sedang memberikan kesempatan emas bagi hambanya untuk, hamba tersebut sudah terlalu jauh dari Allah. Hamba tersebut sudah terlalu belok dari Allah, maka Allah berikan kesempatan. Apakah hamba ini sadar akan dirinya yang terlalu jauh, atau bahkan justru nambah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, ayat ini merupakan kabar gembira bagi kita semua yang pernah memiliki masa lalu yang kelam, yaitu yang jauh dari kebenaran, jauh dari ketaatan, bahwa tidak ada dosa apapun yang tidak diampuni oleh Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi kalau merasa dosa kita loba, hidup tahun-tahun, hidup bertahun-tahun asa dosa loba gitu. Kalau kita menganggap dosa kita seluas lautan, maka kita harus berpikir, kita harus yakin, hakul yakin dalam hati kita bahwa maghfirah Allah itu seluas samudra. Jadi jangan menganggap dosa kita tuh terlalu banyak sehingga Allah tidak akan bisa mengampuni. Justru kebalik,
Jangan menganggap magfirah Allah itu kecil. Justru magfirah Allah itu sangatlah besar. Tinggal hambanya usaha dan doa, mau nggak bertaubat kepada Allah. Gitu. Ini kesimpulannya pada diri kita masing-masing. Apakah ketika kita salah bertaubat kepada Allah atau malah jauh dari Allah? Nah, ini maka tanyakan pada diri kita. Dan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada umatnya, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali adalah orang-orang yang sesat. Itu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 56. Ibrahim menegaskan bahwa ketika kita jauh dari rahmat Allah, teh geus tersesat gitu, geus jauh deui gitu. Sok gerani ngalimap deui gitu. Melihat lagi arahnya kemana. Cara melihat kita terlalu jauh kepada Allah, tanyakan pada diri kita. Hanya diri kita yang tahu. Hanya hati kita yang tahu kita udah sejauh apa. Maka ketika kita jauh dari Allah, maka segeralah mendekat takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini kita teringat kisah Nabi Muhammad SAW dalam sirahnya, yaitu ketika peristiwa Perang Badar, sebuah peristiwa besar yang umat Islam pun hari ini mengetahui akan cerita daripada Perang Badar. Anak-anak SD, anak-anak SMP itu mereka antusias terhadap peristiwa Perang Badar. Kita tahu bahwasanya Perang Badar adalah sebuah peperangan besar, yaitu pasukan umat muslimin yang jumlahnya 314 orang melawan pasukan orang kafir yang jumlahnya seberapa? 1000 orang. Maka Perang Badar Allah katakan di dalam Quran sebagai Al-Furqan. Ini adalah penentu antara hak dan yang batil. Apakah yang hak akan memenangkan dalam peperangan ini atau justru yang batil yang akan menang? Nah, singkat cerita, ini peperangan yang besar luar biasa. Umat Islam jumlahnya pada saat itu hanya mencapai 314 orang, dengan Nabi 315 orang. Kemudian H-1 ketika esok harinya para sahabat Nabi dengan para sahabat akan berperang, gitu ya. Ketika malam hari semua para sahabat tertidur. Semua para sahabat tidur, menyiapkan tenaga, menyiapkan pikiran. Kebayang, Pak, perang itu luar biasa. Perang itu menjaga mental kita di jalan Allah yang benar-benar luar biasa. Karena tadi ketika kita sudah berada di medan perang, Pak, ketika kita sudah berada di medan perang, kemudian kita kabur karena mental kita kemudian ciut. Nah, maka itu adalah halal darahnya. Dia bukan pejuang, dia bukan syuhada. Kata Rasulullah, halal darahnya, menang dibunuh gitu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan yang para sahabat pada saat itu tahu bahwa kita hanya 300 orang, sedangkan umat kafir 1000 orang. Dan strategi perang mana yang bisa menyimpulkan bahwa ini akan dimenangkan umat Islam, itu nggak ada yang bisa menyimpulkan. Strategi perang Cina, ada bukunya namanya Sun Tzu, menjelaskan tidak akan mungkin ketika sedikit melawan banyak itu akan menang. Apapun strateginya itu tidak akan mungkin sampai ke dalam kemenangan. Tapi luar biasa para sahabat pada saat itu, karena gurunya Nabi Muhammad SAW, diyakini, dimotivasi, dinasihati, dan dia siap rela kehilangan nyawanya sekalipun demi membela agama Allah. Nah, ketika malam hari Nabi Muhammad SAW tidak tidur. Nabi Muhammad tidak tidur, sehingga Nabi Muhammad ketika malam hari menangis dan berdoa. Dalam doanya seperti ini, ya Allah, tolong tunaikan janji-janjimu ya Allah. Tolong ya Allah, tunaikanlah janji-janjimu. Dan ya Allah, saya tahu, saya yakin bahwasanya Engkau adalah Maha penerima janji, Maha penyepakati janji. Maka tunaikanlah janji-janjimu ya Allah. Kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi Muhammad SAW dan melihat Nabi Muhammad luar biasa, ikut menangis Abu Bakar asli gitu. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan doanya, ya Allah, jika umatku ini, jika pasukanku ini nanti Engkau binasakan, kalah dalam medan perang Badar ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu ya Allah. Sampai Abu Bakar itu, sampai Rasulullah SAW itu selendangnya, selama sorbannya itu jatuh ke bawah, sama Abu Bakar diambil lagi, dipakaikan lagi, jatuh lagi, diambilkan lagi, dipakaikan, jatuh lagi. Itu luar biasa. Nabi Muhammad menangis, merintih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi Nabi Muhammad pada saat itu, posisi seorang nabi, posisi seorang manusia juga punya ada rasa kegelisahan, punya ada rasa
sedikit pesimis akan terjadinya hari esok gitu. Maka dengan kepesimisan tersebut Nabi Muhammad memberikan contoh berdoa kepada Allah, karena doa ini adalah senjatanya umat Islam. Maka datanglah keesokan hari, para sahabat sudah berkumpul dengan senjata-senjatanya yang seala kadarnya, berbeda dengan musuhnya. Itu 1000 orang, bukan hanya kuantitas, kualitasnya dengan senjata yang sangat canggih pada masanya dan sangat lengkap pada masanya. Baju besinya, perisainya, senjatanya, pedangnya, dan lain sebagainya. Nah, di situ Nabi Muhammad memberikan motivasi dan arahan ketika sebelum perang kepada para sahabat. Kita akan menggunakan sebuah prinsip iskariman au mutsyahidan. Kita akan hidup mulia atau mati syahid. Jadi pilihannya dua. Ketika kita menang dalam peperangan, iskariman, hidup mulia. Tapi ketika kita kalah dalam pertempuran alias meninggal dalam pertempuran, maka kita au mutsyahidan, mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan syuhada. Nah, ini memberikan contoh bahwa kasarnya ketika umatku berada dalam kegelisahan, umatku terlalu jauh dari rahmat Allah, umatku sedang diuji dan diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dekatlah kepada Allah. Ini diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Yang artinya, ataukah kamu akan mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kata Allah, apakah kamu akan mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang diambil orang-orang terdahulu. Mereka semua orang-orang terdahulu ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan yang bertubi-tubi. Tetapi Rasul dan mereka beriman kepadanya bahwa mata nasrullah, di mana atau kapan pertolongan Allah itu turun? Maka kata Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Jadi ketika kita diberikan cobaan, ketika kita diberikan masalah, tong khawatir gitu. Itu Allah sedang memberikan kesempatan emas gitu. Bahwasanya kita tuh sedang disadarkan oleh Allah, kembali nggak kepada Allah? Kembali nggak ke jalan yang Allah ridhoi? Atau justru semakin jauh gitu? Atau justru semakin jauh gitu. Kalau kita sekarang sudah mengeluh dengan berbagai kondisi yang kita jalani saat ini, lihat saudara kita yang berada di Palestina, mereka berjuang. Hari ini makan juga mereka susah, minum susah, hidup mereka juga tidak layak, tidak nyaman, keamanan mereka juga sungguh luar biasa, sangat tidak ada. Tapi mereka tetap berjuang. Pada hari pertama Ramadan mereka melaksanakan tarawih dengan semangat. Yang mereka pikirkan hanya ibadah kepada Allah. Mereka tidak memikirkan rudal yang akan datang, bom yang akan datang, atau bahkan bala tentara Israel yang akan datang untuk menyiksa mereka. Yang mereka pikirkan, saya beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Maka ketika kita melihat saudara kita, insya Allah kita akan disadarkan bahwasanya hidup di dunia ini itu luar biasa banyak cobaan, tetapi kita belum apa-apa dibandingkan dengan saudara kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi para jamaah, bahwasanya ya tadi, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ketika kita sedang dicoba, ketika kita sedang diuji, maka buru-buru kita kembali kepada jalan Allah, baik dengan sholat, zikir, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berdoa dengan kedua tangan, insya Allah Allah yang turun tangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.